Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala sallallahu alaihi wasallam fadlu ahlil ilmi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Summa Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna. Allahumma ya mufaqiha Sulaiman faqihna. Ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah rahmatin dan muliakan kita semua. Alhamdulillah kita masih sampai umurnya ya, sampai ke pembahasan ke-13 atau pertemuan ke-13 dari program Sorofku, dan semata-mata kita hanya bersyukur terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilham untuk selalu mensyukurinya, dan Dia tambahkan lagi nikmatnya di masa depan lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga nikmat tersebut, mensyukuri, dan kita mudah-mudahan bisa mendapatkan pahalanya di hari akhirat nanti. Sesungguhnya kita belajar ilmu agama tidak lain hanya karena ingin mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar yang Dia inginkan dan Dia ridhoin. Dan kita tidak bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Dia hanya jalannya itu dengan ilmu agama. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu agama adalah belajar ilmu bahasa Arab. Oleh karena itu, sebagaimana kaidah fikih, hukumnya wasilah itu seperti hukumnya maksud. Kalau belajar ilmu agama itu wajib, maka belajar wasilahnya juga wajib. Begitu demikian ya. Dan memang sebenarnya seharusnya kita menyadari bahwa belajar bahasa Arab itu wajib. Hanya saja karena kita ketika lahir dan besar di negara yang belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam, dan yang lebih tersebar itu bahasa lain dan budaya-budaya yang qadarullah, bukan budaya yang banyak inline atau satu sejajar dengan nilai-nilai Islam, maka kita seakan-akan asing ketika dibilang belajar bahasa Arab itu wajib. Dan hal ini bukan dikatakan oleh kita sekarang, akan tetapi di zaman 600-700 Hijriah, di mana Ibnu Taimiyah mengatakan itu, dan juga sebelumnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat terkenal, beliau sudah menyuruh umatnya di saat itu untuk belajar bahasa Arab. Meskipun saat itu bahasa Arab adalah bahasa mereka ya, kalaupun ada sesuatu yang berubah, tentu tidak seperti sekarang. Tentu saja kita sekarang lebih butuh lagi dengan belajar bahasa Arab. Maka alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan hidayah kepada kita untuk mau belajar bahasa Arab begitu ya. Dan jangan berpuas diri, teruskan pelajarannya. Nanti tujuannya untuk belajar agama. Sehingga dengan kita bisa bahasa Arab lalu kita belajar agama, mudah-mudahan di hari akhirat nanti Allah menyayangi kita atas kekurangan-kekurangan kita. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan rasa sayang, rasa kasihan ke kita, dan Dia ampuni kita di hari kiamat nanti.
di hari yang kita tidak bisa minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu cuma ada dua tempat aja antara neraka dan surga. Tentu saja kita takut sekali dengan ancaman neraka, kita tidak berani untuk membayangkan masuk ke dalamnya. Akan tetapi hari-hari itu pasti akan muncul, pasti akan kita jalani, bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat itu bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti di depannya semua orang itu terpampang neraka. Lihat ke kanan, api neraka. Lihat ke kiri, api. Sangat takut sekali. Maka kita saat itu, kalau kita ditolongin Allah, Masya Allah, itu sama luar biasa. Apa yang kita korbankan di dunia, dari puasa, dari sholat malam, dari kita memberi maaf, dari kita mengkorbankan waktu untuk belajar, tentu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan keselamatan kita di akhirat nanti. Maka mari kita berkali-kali, ya nggak apa-apa, kita saling mengingatkan untuk meluruskan niat kita dalam hal apapun, terutama lagi dalam belajar agama. Terutama lagi dalam belajar agama, kita belajar agama untuk menghilangkan ketidaktahuan, kemudian kita nanti beribadah pada Allah dengan cara yang benar, kemudian kita juga bisa memberitahu lagi ilmu yang kita punya kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan sebab ini, selain Allah berikan kita hidayah terus-menerus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadau zadahum imanan wa atahum taqwahum." Siapa saja orang yang mengambil hidayah, mendapatkan petunjuk, maksudnya petunjuk untuk melakukan amal soleh. Zadahum imanan, maka aku akan tambah keimanannya dan aku akan kasih ketakwaan. Jadi kalau kita mengamalkan amal soleh, itu konsekuensinya Allah sudah janji akan ditambahin keimanan dan ketakwaan. Atau dengan kata lain, jika ilmu kita amalkan, maka nanti Allah kasih tambah ilmunya. Allah kasih tambah ilmunya lagi gitu ya. Maka kita berharap menjadi orang-orang yang sedemikian ya. Kita berharap Allah kasih hidayah. Dan sekarang ada di pelajaran pertemuan ke-13 dari Sorofku. Dan Alhamdulillah setelah berkali-kali pertemuan dari sesi 1, 2, 3, 4, 5 dari file presentasi, Alhamdulillah sekarang masuk ke sesi ke-6, yaitu bagian yang kalau kata Ustadz di pesantren adalah bagian terakhir sebelum ke sesi yang uh, tasriful mustarok. Tasriful mustarok, beliau menasihati untuk masuk ke situ kecuali dikasih persiapan dulu, dikasih persiapan. Nah, ini persiapan terakhir sebelum kita kalau Allah kasih umur panjang masuk di file presentasi ke-7 dan ke-8. Dan ini sebagaimana yang disebutkan Syekh Abdul Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni adalah pembahasan keempat, yaitu sorof pada isim. Dan sorof pada isim ini ada di 3 file presentasi, yaitu sesi 4, 5, dan 6. Sangat banyak ya. Tapi kita jalanin saja. Ya, bisa kita jalanin saja. Oke, kita mulai ya. Bismillah dengan minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipelajari di file presentasi kelima, yaitu isim mustaq dan isim jamid. Tapi isim jamidnya pendahuluan. Isim mustaq itu adalah isim yang berasal dari pecahan kata sebelumnya. Dan isim mustaq itu ada 7 atau 8 ya. Dari isim fa'il, sigah mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tafdil, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Kemudian ada isim jamid, lawannya isim mustaq. Isim jamid ini adalah isim jenis dan isim masdar. Isim jenis sudah disebutkan di file presentasi kelima, sudah habis. Lalu ada isim masdar dan itu baru pendahuluan. Kemudian ada pertanyaan ya, apakah isim juga diwazankan seperti fiil? Kalau misalnya fiil itu ada wazannya fa'ala,
fa'ila, fa'ula, dan ada fi'il mudhari yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, atau fi'il yang mazid ifta'ala menjadi yafta'ilu, af'ala menjadi yuf'ilu, fa'ala menjadi yufa'ilu, tafa'ala fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Itu wazan-wazan, pola-polanya fi'il. Apakah isim juga diwazankan demikian? Maka jawabannya ya iya ya, iya juga. Kita udah lihat di pembelajaran sebelum-sebelumnya ada wazan-wazannya. Misalnya dorbun, wazannya fa'lun. Dan tetap ya, kita perhatiin huruf asli dan huruf tambahan gitu ya, huruf asli dan huruf huruf tambahan. Karena huruf fa, ain, dan lam yang ada di fi'il itu, fa, ain, dan lam itu mewakili huruf aslinya. Jadi kita sesuaikan pola-pola, bagaimana bunyinya, bagaimana harokatnya, bagaimana dimasukkan ke pola itu adalah huruf-huruf asli. Kalau huruf tambahan maka eh, tidak dijadikan fa, ain, dan lam, tapi dituliskan sebagaimana huruf tambahan itu ya. Sebagaimana sudah dijelaskan di Mizanus Sorfi di teori kedua dari sorofnya. Kemudian untuk wazan fi'il madi, fa'ala, apakah ada kaidah pastinya untuk mengetahui bentuk mudhari'nya? Misalnya ada fa'ala, ada kata-kata fi'il madi nih, doroba. Lalu kita nggak tahu fi'il mudhari'nya apa, yadribu, atau yadrobu, atau yadrubu, begitu maksudnya. Ada nggak kaidahnya? Misalnya, kalau misalnya kita nggak tahu fi'il mudhari, langsung aja anggap wazannya itu yaf'alu, atau langsung dianggap wazannya yaf'ulu atau yaf'ilu, begitu masuk pertanyaannya. Maka jawabannya tentu saja kita nggak ada ketentuan pastinya gitu ya. Meskipun yang paling banyak, kalau misalnya mau dibuat pendekatan ya fa'ala yaf'alu begitu ya. Atau fa'ala yaf'ilu paling banyak ya. Nah, tapi masing-masing pun juga banyak. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu juga banyak. Sehingga tidak ada kaidah pastinya. Kalau misalnya nanti kita ngomong salah pun ya nggak apa-apa gitu ya. Ngomongnya salah nggak apa-apa. Kalau kita dikoreksi ya kita perbaikin aja. Tapi kalau misalnya mau hati-hati sebelum kita nulis atau sebelum kita ngomong ya kita periksa aja ke kamus gitu ya. Masdar bisa diambil dari fi'il madi yang sulasi atau selain sulasi bisa juga enggak. Maka jawabannya bisa ya, semua tasrif dari fi'il madi. Fi'il madi bisa berubah ke fi'il mudhari. Lalu di baris selanjutnya gitu di kolom misalnya kalau kita baca menyamping ya, fi'il madi, setelah itu disebutin fi'il mudhari, setelah itu disebutin masdar. Setelah itu disebutin isim fa'il. Begitu biasanya buku-buku bahasa Arab mengurutkan perubahan-perubahan katanya. Dan itu istilahnya tasrif istilahi. Yang mana ikhwan semua belajar selanjutnya setelah pelajaran dasar ini secara global, maka mempraktekkan biar terbiasa dan cepat. Nanti ketika prakteknya diurutin dari fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, misal gini. Teman-teman ya, kita yang belajar di pesantren atau di kelas atau sekolah SMP pun MTS MA misalnya ya, MTS di kecamatan-kecamatan atau di kota. Nanti kalau di pelajaran sana pasti dibaca gini. Kata bayak tubu katban katibun maktubun uktub latak tub maktabun maktabun miktabun gitu. Nah, itu urutan dari fi'il madi, fi'il mudhari, masdar sampai isim alat. Nah, pasti ada masdar yang setelah disebutkan fi'il madi, lalu disebutkan fi'il mudhari, lalu masdar. Meskipun fi'il madinya itu bukan fi'il madi yang sulasi. Misalnya, bikin bukan sulasi itu kan misalnya tambahannya. Af'ala yuf'ilu if'alan gitu ya. Jadi pasti ada masdar ya. If'alan tuh masdar dari af'ala. Misalnya akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun. Pasti ada masdarnya ya. Jadi masdar itu pasti
ada. Meskipun di satu rangkaian tadi dari fil madi sampai isim alat gak semua kata-kata fil madi itu bakalan lengkap, semua kolom tadi keisi. Bisa jadi antar ada yang bagian kata-kata tertentu kategori misalnya dia nggak ada isim makannya misalnya gitu, atau dia nggak ada bentuk majhulnya atau gimana gitu. Tapi kalau masdar mesti ada. Dan kita lanjutin. Nah, karena kita melanjutkan masdar ya, masdar. Dan di sini ada pendekatan ya. Ikhwan perhatiin aja, mudah-mudahan bisa diikutin. Pertama, kita dari kiri ya, fi'il madhi dulu, lalu sebelah kanan ada kolom masdarnya, lalu ada contohnya. Ini pendekatan ya, pendekatan. Pendekatan yang diambil oleh ulama-ulama bahasa Arab. Pertama kalau fi'il madhinya, wazannya fa'ala atau fa'ila, kita lihat ya. Dan untuk yang fi'ilnya muta'addi. Muta'addi tahu ya, kata kerja yang harus ada objek. Karena kan kata kerja ada yang lazim ya, lawannya muta'addi. Ini hanya berlaku untuk fi'il madi yang polanya itu fa'ala atau polanya fa'ila. Dan kata kerja yang muta'addi. Nah, ini kok seakan-akan banyak apa namanya persyaratannya ya. Ini kita lihat aja, Ikhwan nggak mesti hafal. Tapi nanti kalau Ikhwan ya mungkin 40% mudeng, 50%, alhamdulillah kalau 100%. Nanti ketika belajar selanjutnya kan udah pernah kenal gitu ya, udah pernah mendengar atau memahamin, maka lebih mudah lagi nanti untuk memahamin kalau pelajaran selanjutnya ya. Nah, kalau misalnya fi'il madinya itu wazannya itu fa'ala atau fa'ila, contoh di sini doroba. Doroba ini kan wazannya fa'ala, maka dia masdarnya fa'al. Fa'al. Doroba dan kata fa'ala, dorban. Atau fi'il madi lainnya nasoro. Nasoro. Nasoro kan fa'ala ya. Maka dia nasron ya. Tertulis ya. Nasoro ya kan? Nasoro nih. Maksudnya idza jaa nasru ya kan? Nasru ya, nasru. Nah, nasoro ini juga fi'il yang wazannya fa'ala kan? Dan dia muta'addi. Nasoro itu kan menolong, ada objek yang ditolongnya. Maka dia wazannya nasr. Apalagi misalnya eh Roma ya, Roma Yarmi. Roma itu melempar. Roma Yarmi. Wazan apa namanya si masdarnya Romyun ya, Romyun. Fa'alun ya, Roma Yarmi, Romyun. Ya, Roma ini kan fa'ala ya. Roma ini fa'ala. Maka masdarnya fa'al. Kalau yang fa'ila itu apa ya fa'ila ya? Fa'ila nggak muncul ya. Nah, kita lanjut aja ya. Lanjut. Ya, intinya kalau ikhwan nanti mendapatkan fi'il madi, wazannya itu fa'ala atau fa'ila, dan A5 ikhwan Ustaz. dari kamus atau ikhwan udah bisa pahamin bahwa dia itu kata kerja yang harus ada objeknya, maka gak usah ragu-ragu masdarnya itu fa'lun gitu ya. Nggak usah lihat kamus, langsung bikin ke pola fa'lun. Nah, kemudian kalau kalau maknanya itu perbuatan tangan. Perbuatan tangan ya, kan bisa perbuatan kaki, perbuatan tangan, perbuatan kepala. Nah, ini perbuatan tangan. Kalau fa'ala atau fa'ilanya itu maknanya itu perbuatan yang dilakukan tangan, maka masdarnya itu fi'ala. Gitu maksudnya ya. Contoh zaro'a. Zaro'a kan wazannya fa'ala ya.
Zaro'a itu menanam, mengelola kebun, dan itu dilakukan dengan tangan. Wazannya fi'alah. Wazannya fi'alah, masdarnya ziro'ah. Sona'a, membuat sesuatu pakai tangan juga. Maka wazannya sina'ah. Ya, sona'a itu membuat lah ya, memproduksi. Kalau sina'ah kan biasa diterjemahin pemproduksian. Sina'ah. Khoto, khoto itu wazan aslinya khoyato ya, khoyato. Tapi yaknya diganti alif. Khoto itu menjahit. Maka apa kata dalam bahasa Arab yang maknanya perbuatan menjahit, perbuatan menjahit atau penjahitan atau bukan Bukan menjahit ya, memotong, kalau Ustaz. menjahit kan kata Kalau kerja. memotong apa, Ustaz? Khiyato itu kan isimnya penjahitan gitu ya, anggaplah gitu. Itu fi'alah, khiyatoh. Alifnya menjadi ya ya, karena alifnya itu aslinya ya dari kata khoyato. Nah, jadi khiyatoh. Kataba menulis, jelas ya, kataba menulis pakai tangan. Kitabah. Qoro'a melihat, qoro'a membaca ya, membaca pakai mata, cuman bukunya dipegang. Kiro'ah. Najaro kerjaan yang dilakukannya sama tukang kayu gitu. Najaro. Nijaro. Ya misalnya bikin mebel, bikin kusen, anggaplah najaro, nijaro. Perbuatannya istilahnya nijaro, bukan tijaro ya. Walaupun tijaro juga sama juga fi'alah karena kan jual beli pakai tangan, bisnis tijaro dagang pakai tangan. Meskipun ya bisnis bukan pakai tangan aja ya, pakai mikir juga. Tapi kan jual beli terjadinya pakai tangan. Masaha menghapus, mengusap. Misahah pengusapan misaha. Jadi misalnya kita nggak tahu masdar nih, nggak tahu nih misahah, nggak tahu kiroah, nggak tahu khiyatoh, nggak tahu, tapi ikhwan tahu kalau fi'il madi fa'ala atau fa'ila maknanya itu perbuatan yang dilakukan tangan. Langsung aja bikin masdarnya dengan pola fi'ala gitu ya. Fi'ala. Tapi kalau misalnya kita belum tahu biasanya sih pakai kamus ya, pakai kamus. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, bisa langsung diwasdarnya dengan pola fi'alah, yakin. Ya, yakin. Kalau dia perbuatan tangan dan fi'ilnya adalah fi'il yang muta'adi. Ini kan zaro'a kan muta'adi ya. Al-falahu yazra'u syajaroh rambutan. Pekang kebun yazra'u mengelola atau ya merawat pohon pohon rambutan. Ada merawat apa, dia mengelola kebun apa, harus ada objeknya. Sona'a apalagi bikin, maknanya aja udah bikin ya. Khoto menjahit, menjahit apa gitu ya. Kataba menulis, menulis apa? Koran, makalah, skripsi, tesis dan seterusnya itu kan ada objeknya. Qoro'a membaca, apa yang dibaca. Najaro kegiatan tukang-tukangan, apa yang dibikin. Masaha mengusap, apa yang diusap. Nah, fil madi itu kan untuk yang fil sulasi ada tiga ya. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Fa'ula itu kita ingetin ya, semua wazan fi'il, semua fi'il yang wazannya fa'ula, itu fi'ilnya lazim. Fi'il yang nggak ada objeknya. Nah, masdarnya itu diteliti sama ulama, jazahumullah khairan, bisa tiga bentuk masdar. Kita baca ya, fu'ulah, fa'alah, fu'lun. Ini fa'alun, ini fu'lun. Contoh sahlun, sahula. Sahula, suhula.
Walaupun sahula juga ada wazannya eh, sahlun ya, sahlun juga ada sahlun. Tapi itu keluar dari pola asli karena sahal ini kan bukan fi'il muta'addi ya, bukan fi'il muta'addi, tapi orang-orang pada yang membawakan masdar dengan bentuk sahalun. Itu tentu saja masdar itu memang bisa lebih dari satu untuk satu fi'il, bisa banyak masdarnya. Oh ini sahalun pertama suhulah, kemudahan. Su'ubah, susah. Su'ubah, sesuatu yang sulit itu su'ubah. Ke kesusahan, suatu kesusahan. Batulah, butulah. Perangai jagoan, perangai kepahlawanan, keperwiraan, butulah. Khosyuna, khusyunah, ini nggak tahu ya, artinya nggak tahu artinya. Ntar Ikhwan bisa cari ya di kamus. Atau fa'alah, syaju'ah, berani, syaja'ah, keberanian, syaja'ah. Bukan syuju'ah, tapi syaja'ah. Karuma, mulia, kemuliaan, karomah. Fasuha, fasohah. Fasuha berarti kata kerjanya untuk fasih. Fasuha tolibu. Tolib itu fasih. Kalau kefasihan, fasoha. Fasohatuhu jayyid jiddan. Nazufa bersih. Nazofah kebersihan. Di hadis yang banyak tersebar di Indonesia yang bukan sahih, an-nazofatu. Oh ini bukan an-nazofa, an-nazofatu berarti ya panjang. An-nazofatu minal iman itu tersebar ya, tapi tidak sahih. Nggak tahu dia palsu atau doif secara lafaznya. Nah, lalu fu'lun. Hasuna, husna. Hasuna, husnun. Husnuhunna. Husnuhunna ada ya di arkornya. Laumah, la yakhafuna, laumata, laim. Oh, beda ya. Ini laumah, lu'man. Lu'mun. Lu'mun, lu'man. Biasanya masdar itu biasa oleh penulis-penulis diberikan harokatnya tuh fathah. Lu'man dan tanwin. Gitu ya, biasa dikasih tanwin gitu. Tapi nggak mesti fathah karena harokat akhir itu urusan nahu dia bisa berubah-berubah gitu ya. Cuman untuk pengucapan terpisah-terpisah sendiri-sendiri memang biasa. Masdar itu ditulisnya dengan fathah ya, dengan fathah itu udah biasa. Jadi ini nggak berarti wajib fathah ya. Bisa aja lu'mun atau lu'min tergantung kata sebelumnya, ya itu urusannya nahwu. Lalu koruba artinya dekat, sesuatu yang dekat, masdarnya namanya kurban, kurb, kurb. Bisa kurbun, bisa kurbin, ini kurban. Fahusya, fuhsh. Fahusya itu apa ya, jelek ya, jorok, menjijikkan. Fuhsyan sesuatu yang jorok. Ba'uda jauh, bu'ud sesuatu yang jauh juga. Ba'ud itu jauh, bu'ud sesuatu yang jauh. Atau status jauh. Nabul, nublun, nublan, nabul, nublun. Nubel itu kalau nggak salah pinter ya, istimewa. Nah, jadi ini ada masdar fa'al, lalu fi'alah, kalau maknanya perbuatan tangan. Lalu untuk yang fi'il madinya fa'ula, itu ada 3 masdar. Jadi begini, kalau misalnya Ikhwan dapetin kata-kata suhulah, maka Ikhwan pastikan fi'il madinya itu sahula gitu ya. Karena wazan masdarnya fu'ulah. Fu'ulah itu masdar untuk fi'il yang bunyinya fa'ula gitu. Su'ubah, sa'ubah. Ini bermanfaat kalau kita tahu dia itu adalah bentuk
faula, dan kita tahu bahwa faula ini adalah fiil yang lazim, begitu ya. Daripada capek-capek nanti kita salah baca. Su'ubah fiil madinya fa'ala, so'aba. Oh, fa'ala ini kan fiil muta'adi nih. Apa ya objeknya? Gitu kita cari-cari objek. So'aba, so'aba, so'aba apa ya? Padahal kata-kata su'ubah ini berasal dari fiil yang lazim yaitu so'uba, maka tentu saja tidak ada objeknya secara mendasar ya, secara mendasar. Itu bermanfaatnya biar lebih cepat kita deteksi apa fiilnya, dan kita otomatis juga tahu ini fiil lazim atau mutaaddi gitu ya. Hafalin kalau faula itu fiilnya fiil lazim, tidak ada objeknya. Demikian juga dengan fa'alah dan fu'ul. Fu'ul. Husun berarti hasun. Fi'il madhi ya hasuna. Lu'um berarti la'um. Kurb dari korub. Fuhush dari fahush. Nubel dari nabul. Bu'ad dari ba'uda. Ba'uda. Ba'uda ya. Jadi itu manfaatnya ikhwan. Karena kalau misalnya ikhwan baca ya atau dengar kan butuh mengetahui maknanya toh. Kita kan baca atau dengar kita butuh mengetahui makna, dan tentu saja makna itu salah bagian dari makna adalah kita di kepala kita terhayalkan ada objeknya apa enggak gitu kan. Kalau misalnya ada objeknya, maka kita nunggu orang itu ngomong mana objeknya gitu kan. Kalimat yang harus ada objek, tentu saja orang yang dengar menunggu-nunggu apa itu objeknya. Tapi kalau kita salah paham bahwa fiil itu tidak ada objeknya, ternyata kita malah nungguin objeknya, maka nggak bakal apa namanya terpenuhi penantiannya karena memang kata kerja tersebut tidak ada objek gitu ya, dan itu bisa kita tahu salah satunya dari wazan faul. Adapun faal dan fa'il itu ada yang fiilnya mutadi, ada yang fiilnya lazim gitu ya. Tapi kalau faul itu semuanya fiil lazim. Barakallahu fikum. Lanjutnya apa nih? Kemudian fiil yang fa'il. Nah, tadi kan udah sebutin ya, ini fa'il nih. Fa'ila muta'adi. Di sini fa'ila yang lazim. Fa'ila yang lazim. Maka masdarnya fa'al. Bukan fa'ala ya, bukan fa'ala. Kalau fa'ala itu fi'il. Di sini bukan fa'ala ya, bukan fa'ala. Bisa fa'alun, bisa fa'alan, bisa fa'alin gitu. Dasarnya sih fa'alun. Ya toh? Karena dasarnya itu domah fa'alun. Kenapa tak kasih tanwin? Karena nggak ada alif lamnya ya. Kalau ada alif lamnya al-fa'alu. Itu bahasa Arab ya. Kalau ada alif lam maka dia nggak ada tanwinnya. Contoh, fariha. Allah berfirman, farihal mukhallafuna bima qa'adihim. Telah bergembira, akan bergembira nanti orang-orang yang berisihi. Fariha di sini berarti wazannya farhan. Berarti kalau ada orang namanya farhan, fiilnya adalah fariha, gembira. Dan fariha ini, walaupun dia wazannya fa'il, tidak ada objeknya. Karena fariha ini artinya gembira, senang. Kata-kata senang itu cukup menunjukkan status orang yang lagi bergembira saja, tidak memberitahu siapa yang bergembira. Cukup siapa yang gembira dan tidak perlu ada objeknya. Oh iya, Afan. Anak keterusannya ntar anak kasih pustakan pertanyaannya di sini ya. Lalu toroba ini juga wazan, oh toriba ya, toriba ini fiilnya wazannya fa'ila. Masdarnya fa'al, fa'al. To, ro, to, ro. Dan huruf terakhirnya seperti masdar-masdar yang lain
dikasih harokat fathah ya, dikasih harokat fathah. Toroba, toroba. Kalau nanti ketemu di kalimat torobun juga itu masdar ya. Intinya harokat to dan ro-nya, huruf pertama dan keduanya di sini. Atau goriko, tenggelam. Goriko itu kata kerja artinya tenggelam. Gorokon artinya suatu ketenggelaman. Gorok. Naam ya. Nah, tafadhol akhi Bambang atau yang lainnya. Mohon maaf ya kalau saya belum kasih kesempatan nanya nih udah lewat berapa halaman ya. Silakan. Ini Iya kita ngomong Ustaz, masdar yang Afwan. mana disebutin di file kelima. Menurut jumhur ahli bahasa, masdar itu adalah asal dari isim-isim mustaq. Untuk yang enggak jumhur mengatakan asal dari isim mustaq adalah fi'il madhi gitu ya. Tapi jumhur mengatakan ini adalah asal dari semua isim-isim mustaq. Jadi kalau misalnya kita lihat ada kata-kata apa nih? Katibun ya, katibun. Katib artinya kan orang yang menulis. Asalnya apa? Asalnya berarti kitabah. Nah, ini kalau kata ulama yang menyatakan masdar adalah asal dari isim mustaq. Katib ini kan isim mustaq, berasal dari huruf aslinya kaf, ta, dan ba. Nah, kalau misalnya ulama yang menjadikan masdar itu berdasarkan dalil-dalil mereka ya argumentasinya, dalil Al-Quran dan hadis, dan syair-syair jahiliyah, itu kitabatan adalah asal dari katibun gitu ya. Atau misalnya masaha, kita punya kalimat mimsah. Mimsah itu penghapus. Mimsah. Mimsah itu benda yang digunakan untuk menghapus. Berarti mimsah ini asalnya adalah misahah. Asal dari masdar misahah. Untuk ulama yang mengatakan bahwa asal kata itu adalah masdar. Tafadhol Ikhwan, barakallahu fiik, tanya ya. Kita Iya Ustaz, mohon balik izin lagi nih, bertanya udah ini. jam 8 kurang 10 lumayan nih. Mohon izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Kita lanjutin. Nah, kalau fa'il, kita lanjutin sini ya. Mana nih? Nah, sini. Kalau fi'ilnya itu sama-sama masih wazannya fa'ila, ya masih ngomongin fa'ila, tapi maknanya adalah makna warna, maka masdarnya itu fu'lah. Khadira itu artinya eh, hijau. Warnanya hijau. Misalnya kata-kata gini, khadirol warokoh. Warokoh atau warok? Warokoh, daun. Maka artinya daunnya itu menghijau. Warnanya hijau. Khodirotil warokoh. Khodirot warokoh. Ini khodir ini adalah fi'il madi artinya hijau. Nah, kalau fi'il madi yang artinya warna, maka masdarnya itu polanya fu'lah. Ada tamar butuh di belakangnya. Fu'lah, khadira berarti khudroh. Khudroh ya. Khadira, khudroh. Humroh berarti hamiro. Hamiro, humroh, hamiro, merah, warna merah. Tapi bukan menjadi sifat warna merah, tapi dia kata kerja ya. Untuk lebih rincinya, apa itu kata kerja, dan kenapa kata kerja begitu, kata fi'il mudhari yang begitu. Dari sisi makna, maka itu pelajarannya di nahwu ya ikhwan ya. Adapun di sorof mempelajari bunyinya, harokat-harokatnya gitu ya. Apakah ada tambahan huruf, apakah ada huruf yang dihilangin, apakah ada huruf yang diganti, itu sorof.
Semoga Allah kasih rezeki kepada kita semua juga khususnya kepada Ikhwan. Kalau misalnya ada yang belum nyicipin nahu, mudah-mudahan dimudahkan ya. Nanti Ikhwan belajar nahu itu berbagai macam caranya. Kalau misalnya mau cara yang klasikal, baca buku yang kayak Ajurumia. Tapi kalau misalnya yang modern, yang dipraktekin di kampus-kampus Islam untuk orang asing, ya bahasa Arab yang dikasih untuk pembiasaan atau persiapan, maka baca buku kayak Dursul Lugho gitu ya, atau Ar-Rabi'ah Nasiin itu sedikit-sedikit dia secara komprehensif bahasanya, tapi pasti ada juga nahunya, pasti ada juga nahunya. Tapi enggak 100% isinya nahu semua gitu ya. Kalau misalnya belajar nahu, murni nahu semua biasanya itu eh, merasa bosan, teoretis banget. Tapi mana yang akhi semua sukain ya bisa dipilih sesuai selera masing-masing. Tapi kalau misalnya Ikhwan bisa belajar nahu, lalu nanti bisa tahu ini subjek atau ini objek atau ini pengganti subjek istilahnya, atau ini namanya kata-kata pengecualian dan yang lainnya itu ada di nahu, ya ada di nahu. Enam ya, kemudian fi'il madhi yang masih wazannya fa'ila, tapi maknanya itu panca indera kita mengatasi sesuatu yang sulit. Ada upaya itu, ada perjuangannya. Ini bahasa Arabnya mu'alajah ya istilah ini. Indera eh, mata kita kah atau anggota badan kita kah itu mengatasi sesuatu yang ada tantangannya. Maka masdarnya itu fu'ul. Dan tentu saja ini enggak, ya ini sih belum dapat dari Rasulullah mengatakan fi'il yang bermakna indra mengatasi sesuatu yang sulit, maka masdarnya fu'ul ini Anda belum pernah dengar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini adalah ijtihadnya ahli bahasa ya. Setelah mereka mengumpulkan dan ditarik garis merahnya, benang merahnya. Gitu ya, untuk masdar-masdar yang bunyinya fu'ul atau huruf pertamanya doma, huruf keduanya doma, huruf ketiga sukun, maka itu banyakannya terjadi pada fiil-fiil yang ada makna melakukan sesuatu yang sulit gitu ya. Misal soida. Soida tuh nanjak, ya nanjak, naik ke atas. Nah, itu wazan masdarnya fu'ul. Misalnya di sini orang Arab ngomongnya su'udah. Soida itu nanjak, sesuatu yang nanjak atau sesuatu upaya nanjak itu bahasa Arabnya su'udah, su'udah, su'udah. Lalu lasiko, lasiko itu nempel. Sesuatu yang proses nempel namanya lusuko, lusuko. Wazannya fu'ul, wazannya fu'ul, lusuko, wazannya fu'ul. Kodima datang dari luar kota misalnya. Kodima datang, bahasa masdarnya itu kuduman, kudum. Tawaf kudum ada ya pendengar. Tawaf kudum disunahkan untuk orang-orang yang baru sampai ke haji, ke mana ke Mekah. Tawaf selamat datang. Tawaf kedatangan ya. Kodim itu datang, kudum kedatangan. Barakallahu fiik Ikhwan, ada yang pengen ditanyain? Ya silakan. Lanjutin ya. Lanjutin, bismillah. Afan Ikhwan, Anda ingat ketika dulu belajar, kalau di pesantren kan belajarnya setiap hari, dikit-dikit. Eh, Kalau sekalinya banyak, mumet itu panas gitu ya. Tapi di sini aneh kasih disclaimer kalau misalnya Ikhwan agak kesulitan buat ngafal, ya, Ikhwan berusaha
ambil benang merahnya gitu ya, ambil benang merahnya. Polanya minimal di sini faila lazim. Lazim ini apa nih? Ikhwan ingat-ingat gitu ya. Yaitu fiil yang tidak ada objeknya gitu kan. Lalu kalau fiilnya lazim, masdarnya ternyata fa'ala gitu. Terus misal kalau makna warna fu'lah. Atau kalau misalnya agak susah lagi menghafal, ya ikhwan tahu aja ada wasdar fu'lah gitu ya, fu'lah. Ada wasdar fu'lah. Apa itu maknanya? Maknanya makna warna atau maknanya fi'il atau indra mengatasi sesuatu yang sulit atau bahasa Arabnya mu'alajah. Mungkin ini awal-awal bakal ketuker-tuker ya mungkin ya. Fu'lah ini apa ya? Memang kalau kita sebagai santri sama-sama kesulitan, cuman dipaksa buat ngafalin karena ada ulangannya gitu ya, ada ulangannya, ada ujiannya kadang-kadang ujiannya pun lisan gitu ya, jadi dituntut buat dihafal gitu. Kalau misalnya Ikhwan tentu saja berbeda situasi, maka kalau Ikhwan eh, gimana ya, belum lancar nggak apa-apa, ini belum lancar nggak apa-apa. Yang penting sorof itu yang paling penting yang satu dan kedua yang mujarad mazid lalu mizanus sorfi yang mana kalau Ikhwan nanti ada kelasnya maka akan selalu praktek di situ. Adapun pola-pola ini memang ini bagian dari ilmu sorof maka kita sebutin gitu ya, kita sebutin di sini karena kan program sorofku memberikan gambaran ilmu sorof itu apa saja gitu ya, maka disebutin di sini. Dan ini bukan sesuatu yang sulit ya, insya Allah hanya perlu dihafal. Sebagaimana ilmu sorof itu kan disebutin 50-50 antara menghafal dan memahamin. Maka agak banyak porsi menghafalnya. Tapi kalau ini nggak paham atau belum hafal nggak apa-apa. Yang penting bab satu dan bab 2 yaitu mengetahui mujarad mazid dan pola-pola fiil, perubahan ke fiil mudhari'nya, fiil madinya itu harus bisa. Dan yang kedua mizanus sorfi, bagaimana cara membentuk wazan dan bagaimana masukin kata-kata kerja ke wazan-wazan yang sudah disebutkan. Itu yang krusial ya, yang kritisnya. Kalau yang sorof bab 3 terkait fiil, sorof bab 4 terkait isim, atau nanti yang bab 5 itu belakangan setelah satu dan 2 dikuasain gitu ya. Tapi ini dikasih tahu karena ini bagian dari gambaran ilmu sorof. Nah, ikhwan ya, barakallahu fikum. Kemudian tadi kan kita fa'ila yang lazim, sekarang fa'ala yang lazim. Wah, ini padat banget ya tulisannya. Padatnya udah dipotong-potong ini biar nggak lebih banyak lagi. Tapi masih kelihatan banyak. Oke, Iwan lihat di sini kita kasih gambar ya, kita kasih garis. Ini fi'il madinya ya. Nih fi'il madinya. Iwan baca deh. Tuh, wazannya fa'ala kan, fathah semua. Dan ini fi'il lazim, jalasnya itu duduk. Duduk memang bisa bilang duduk di atas kursi ya. Tapi duduk itu pada dasarnya fi'il lazim. Saya duduk gitu ya, fa'il tidak ada objek, cukup duduk. Untuk kata-kata alal kursi, di atas kursi itu kembali kepada duduknya, maksudnya duduk di atas kursi gitu aja, bukan objeknya. Nah, ini fi'il-fi'il yang lazim. Kok ada berdiri, kok ada Zaidun, Zaid berdiri, udah selesai kalimat sempurna tuh. Tidak mengatakan Zaidun berdiri lantai, nggak ada berdiri lantai, ya nggak ada kayak gitu. Cukup Zaidun berdiri. Kok ada Zaidun atau ruku itu kan sekedar gerakan ya. Nah gini, mencondongkan kepala ke bawah gitu kan, itu rokaah. Rokaah Zaidun, al ardo nggak ada gitu. Rokaah Zaidun aja udah selesai sempurna kalimatnya. Zaid sedang sudah ruku gitu ya, sudah ruku karena ini fi'il madi. Nah, ini semua rokaah, sajada artinya sujud, tola'a artinya naik,
tola'ati syamsu, matahari naik sehingga kelihatan bulatnya, atau bahasa kita terbit. Tola'a naik, ya udah dia naik, dianya naik gitu ya, kelihatan sama kita itu naik. Lalu khoroja keluar, si kucing keluar rumah. Khorojat al-kitu, nggak disebutin keluar menemui siapa gitu, enggak. Atau kalaupun ada menemui siapanya itu bukan objek dari khoroja gitu ya, karena khoroja bukan kata kerja yang ada objeknya. Tapi khoroja lah, kalau kita bilang khoroja ada tasdid itu beda, ya kan? Karena itu kan wazan tersendiri, ya kan Ikhwan ya. Kalau khoroja itu masih ingat nggak? Sulasi mujarot, tidak ada tambahan huruf. Khoroja. Kalau khoroja ada tambahan. Tambahannya itu ya pengulangan huruf kedua gitu ya. Nah, untuk yang begini fa'ala, wazannya fa'ala, tapi dia itu fi'il lazim, maka masdarnya itu fu'ul. Qa'ada, qu'ud, jalasa, julus, roka'a, ruku. Udah sering dengar kata ruku ya. Ruku itu artinya masdar dari roka'a. Sujud juga masdar dari sajadah. Tulu, tulu usyamsi, terbitnya matahari, itu masdar dari tola'a. Sebagaimana juga yang furuj, keluar. Nanti kalau misalnya ada satu kelompok di Islam yang banyak kegiatannya khuruj, terkenal istilah khuruj itu dari kata khoroja, artinya keluar. Kalau khoroja itu perbuatannya, khuruj itu kata bendanya, masdarnya ya. Masih ingat masdar nggak? Masdar itu ada satu kata yang menunjukkan perbuatan, kegiatan, ya, nggak ditempelkan dengan sifat-sifat yang lain, nggak ditempelkan kepada kata tersebut makna waktu atau makna alat atau makna yang lain, murni hanya makna perbuatan saja, yaitu masdar. Nah, kemudian sampai selanjutnya ulama juga nyebutin kalau huruf keduanya mu'tal. Nah, ini huruf keduanya nih tuh. Huruf kedua dari fiilnya. Soma, alif, soma, alif, alif itu huruf mu'tal. Syaba, alif, alif itu huruf mu'tal. Jaro, fado, mata. Maka masdarnya itu fa'al. Syaba, syaib, syaib, fa'al, syaib. Ya kan? Ini kan huruf ilahnya. Soma, telah berpuasa. Masdar dari soma, sauman. Sauman ya. Jaro, jaur. Jaro itu zolim, keras, otoriter, tangan besi, jaur. Jaroi, jauron. Fado, memenuhi, banjir, air membanjiri. Fafadot aina, air memenuhi matanya. Fafadot aina, air memenuhi matanya. Itu fado itu memenuhi. Mata, kita udah tahu mata ya, meninggal, wafat. Mata itu huruf kedua mu'tal karena ada alif, huruf kedua ini alif. Huruf mu'tal masih ingat ikhwan ya? Alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Alif, bukan tuh hamzah ya. Alif begini, alif, waw dan ya. Naam ya. Kemudian kalau bermakna suatu gejolak, menggelora atau gerakan-gerakan, maka masdarnya fa'alan, fa'alan. Gola, golayan, gola alma. Gola alma, air itu mendidih. Atau gola adam, darah mendidih. Mau marah itu gola adam, darah mendidih. Nah, itu wazannya fa'alan. Ya, satu ikhwan tuh.
Ya, 3 hurufnya fathah semua. Lalu dikasih di belakangnya itu alif dan nun. Jadi golayan, dar, jadi dauron, ini dawaron ya, dawaron. Lalu jala, jaulan, oh berarti ini salah, ini bukan fa'alan ya, fa'lan. Berarti ini golian ya, golian. Atau golayan ini pengecualian. Karena memang dibaca-baca golayan ya, baca golayan. Tapi ini dauron, jaulan, jaulan itu tempat persinggahan, tempat kumpul-kumpul, tempat ritual. Ritual kalau kumpul-kumpul kan, misal rutin orang setiap minggu tuh jalan sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Jala itu kayaknya muter-muter jala ya. Jaulan ya kata benda, masdar dari jala. Tofa, taufan. Tofa itu kegiatan tawaf, muter. Taufan sesuatu yang muter, taufan. Nah, jadi bahasa Indonesia jadi angin topan, angin yang muter, angin topan. 6 ikhwan, jadi kita mundurin ya. Masdar ini rincian dari yang sebelumnya. Minimal ikhwan tahu masdar itu apa, yaitu suatu kata yang menunjukkan perbuatan. Fakot, perbuatan aja. Tidak ada konteks waktu dan sifat-sifat yang menyertainya. Cukup makna perbuatan, kegiatan, atau kerja. Lalu dia biasanya, bukan biasanya, dia ada di tasrifan yang ketiga, urutan ketiga, fi'il madhi, fi'il mudhari, lalu masdar. Itu maksudnya apa? Nanti ikhwan kalau baca, misal buka buku sorof, cari di Google misalnya, judulnya bukunya Amsilatu Tasrifiyah, misalnya gitu ya. Cari di Google yang bentuknya gambar aja, bentuknya gambar. Lalu cari gambar-gambarnya. Nanti ikhwan bakal ketemu tabel-tabel tuh. Dari fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il apa lagi gitu ya. Sampai dari masdar itu, ikhwan lihat urutan ketiga setelah fi'il madhi, fi'il mudhari itu masdar. Nah, itu masdar. Kalau misalnya kita nggak tahu itu masdar, kita lihat di tabel tasrif, ya bukan tabel periodik, tabel tasrif. Maka tabel ketiga, kolom ketiga itu masdarnya. Nah, di sini ada rinciannya. Luar biasa ahli bahasa. Dia menganalisa dari seluruh kata-kata yang ada. Kalau fa'ala dan fa'ila wazannya dan fi'il itu mutadi, maka masdarnya demikian. Kalau bermakna perbuatan tangan, hasil tangan, maka masdarnya fi'ala. Kalau dia fa'ul, sebagaimana diketahui fa'ul itu adalah fi'il yang lazim semua, maka masdarnya itu ada 3, bisa fu'ulah, kadang-kadang fa'alah, kadang-kadang fu'ul. Dan ini kalau fi'il madhinya fa'il, fa'i, masdarnya fa'a. Tapi kalau maknanya warna, maka masdarnya fu'ul, fu'lah, sebagaimana khodiro, khudroh, hamiro, humroh. Ini zariko, zurqoh, biru ya. Sofiro, sufroh, kuning. Lalu kalau bermakna ada sesuatu pencapaian yang dilakukan dengan menaklukkan tantangan atau sesuatu yang sulit, atau atau ya ada upayanya gitu ya, seperti soida, nanjak atau panjat gunung gitu, soid, atau lasiko, menempel, kodima, datang, itu masdarnya langsung kita bikin fu'ul, fu'ul, lasiko, lusuko, soida, su'ud, kodima, udum. Barakallahu fiik ikhwani fiddin, azan ya walau yakum. Dan kita terakhir tadi baca di masdar kalau fi'il madhinya itu bunyinya fa'a, fa'a, fa'ala, dan dia fi'il lazim. Maka masdarnya fu'ul. Qa'ada, qu'ud, roka'a, ruku', sajada, sujud, khoroja, khuruj, dakhola, dukhul, tola'a, tulu', mana lagi? Kok ada qu'ud.
Nah, ini bagian tasrif yang keempat ya, tasrif pada isim. Dan kalau misalnya ikhwan agak kesulitan, nggak masalah bisa ditunda di belakang memahaminya. Intinya ya kita udah omongin ya. Yang paling mendasar bab satu dan bab kedua yaitu menguasai tentang apa itu isim mujarad, isim mazid, dan fiil mujarad, fiil mazid, apa aja pola-polanya fiil mujarad, apa aja pola-pola fiil mazid, itu kudu ya mesti dikuasain. Lalu juga mizanus sorfi, apa bagaimana menulis huruf asli ke dalam pola-polanya, bagaimana menulis huruf tambahan ke pola-polanya gitu ya. Dan pola-pola ini kita udah lewati berkali-kali ya, setiap pertemuan mesti ada pola-polanya. Oleh karena itu misalnya fu'ul, kenapa ditulisnya kok fu'ul gitu ya. Di sini kan ku'ud, misalnya contohnya ku'ud ya, ku'ud nih. Kenapa nggak bikin aja polanya itu ku'ulun, ku'ulun gitu ya. Kenapa nih kok fu'ul, nggak ku'ul aja. Atau kenapa nggak eh, fu'ud, fu'ud, kenapa fu'ul gitu ya. Itu kan kembali ke bab kedua mizanus sorfi, bagaimana bikin timbangan-timbangannya, bikin pola-polanya gitu ya. Naam barakallahu fikum, Masya Allah. Jam berapa nih sekarang? Jam berapa? Set berapa? Nah, masih ada ya, Ikhwan. Masya Allah ya. Kita lanjutin pertemuan selanjutnya, ya, Ikhwan ya. Masih lanjutan ini, Masya Allah. Sebenarnya ini akan dipahami sendiri, Ikhwan semakin banyak baca, atau menulis, atau mendengar, kan bakalan melewati kata-kata demikian seperti ini tuh akan hafal dengan sendirinya, insya Allah alamiah hafalnya ya. Dan sebagaimana kita kan namanya bahasa ya kita berusaha praktekin ya Ikhwan. Yang kerja di kantor nanti mulai-mulai buka misalnya kalau bisa buka video YouTube gitu ya. Buka-buka yang berbahasa Arab begitu mulai deh tuh. Atau kalau misalnya baca-baca website atau baca buku mulai gitu ya dirutinin pakai baca bahasa-bahasanya bahasa Arab. Susah ya namanya adaptasi ya, namanya adaptasi kan sambil buka kamus. Kalau kita nggak mulai ya gimana gitu ya. Mungkin kita berharap dapat keajaiban seperti Nabi Isa, totonya bisa ngomong masih baik, tapi kan nggak mungkin ya. Kayaknya mustahil. Memang harus berusaha dari proses gitu ya. Tapi niatin lillahi ta'ala, insya Allah ilmu bahasa Arab kan bagian dari ilmu agama. Mudah-mudahan kita belajar ini, zatnya itu memberikan pahala dalam belajarnya gitu ya. Apalagi kalau apa sih namanya, dipraktekin terus. Misalnya Ikhwan pengen baca tentang sujud sahwi, oh ini ke imam nih, kok nambah rokaat ya? Karena bingung nih, bingung gimana ya. Alhamdulillah, tabarakallah gitu ya. Alhamdulillah udah bisa baca bahasa Arab. Lalu cari di internet gitu fatwa ulamanya atau apa namanya tuh rekamannya gitu ya. Alhamdulillah itu kan enak bermanfaat tuh, bermanfaat Ikhwan. Nanti Ikhwan kerja ada problematika, ternyata di artikel bahasa Indonesia belum ada yang nulisin artikel kayak gitu. Ya mau nggak mau kita lihat bahasa Inggris nggak ada juga. Oh iya, berarti mungkin masih kesimpan di bahasa Arab gitu kan. Kita bisa Alhamdulillah. Apalagi sekarang udah ada bantuan ya, bantuan kamus, kamus online, pakai browser Google Chrome, ada add-ons-nya kan, ada extensions-nya yang sekali klik kata-katanya keluar terjemahnya, Masya Allah. Itu lebih memudahkan lagi. Tapi tetap kalau misalnya di backgroundnya ada pemahaman nahu sorof, itu yakin pemahamannya lebih berbeda ya, akan berbeda dibanding yang kosong aja gitu, murni mengandalkan kamus ya, sama yang kamusnya ada, tapi beliau atau kita tahu asal usulnya kenapa demikian, maknanya mungkin apa namanya bukan mungkin itu akan ada perbedaan eh, hayalan di kepala kita gitu ya dari maknanya. Naam ya.
Barakallahu Fik, besok kita akan belajar insya Allah ta'ala ya, hari Sabtu lagi ya, Masya Allah. Yaitu yang ini ya, yang mana nih? Yang ini, fi'il madi dengan wazan fa'ala, yang maknanya pekerjaan tangan, atau suara, atau suara juga, tapi ini penyakit nih jalan. Dan ini ingat ya, ini hasil karya ulama, jadi ini hasil ijtihadnya mereka. Kalau misalnya kata-kata di bahasa Arab yang nggak sesuai pola ini, ya kita maklumin ya, nggak boleh kita salahin, karena itu kan bahasanya dia. Kalau bahasa Arabnya yang fasih gitu ya, kalau bahasa Arabnya yang fasih. Nah, Ikhwan di file presentasi ini selain masdar, dan ini agak banyak ya, Ikhwan mungkin anggap wawasan aja, kalau dibaca langsung dihafal kayaknya juga eh, buat apa juga gitu saya hafalin, prakteknya apa gitu kan belum kebayang prakteknya apa misalnya ya. Ya jadi wawasan aja dulu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dikasih praktek-prakteknya. Belum sempat Ikhwan, mohon maaf ya. Ini baru ngerapi-rapin file presentasinya. Lalu kemudian kita bakal belajar isim tasgir setelah masdar ini ya, isim tasgir dan isim nasab. Nggak tahu nih, kayaknya bakal 3 pertemuan lagi nih. Apa Ikhwan ya, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita sama-sama mengisi waktu ya Ikhwan. Mudah-mudahan waktu ini eh, Allah kasih pahala ya Ikhwan ya. Pertama, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada orang tua kita, jazakumullah khairan pada guru-guru kita ya, dan juga kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung menjadi sebab ini berjalan. Terima kasih banyak. Dan juga pada ikhwan yang bersedia menjadi peserta juga terima kasih banyak, karena kehadiran antum menjadi sebab ini berjalan. Mudah-mudahan ini tangga pertama dari Gota Education. Mudah-mudahan kedepannya Allah kasih izin untuk lebih berkarya lagi, lebih berkarya lagi ya. Untuk yang kurang, saya pribadi minta maaf. Eh, untuk yang pengen ngasih masukan silakan ya, silakan. Dan jika ada yang benar maka itu tentu saja hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih banyak nih kawan ya. Semakin kesini memang semakin ribet ini, semakin ribet ya. Dan di sesi ke-7 dan ke-8 paling ribetnya, paling ribet dari ilmu sorobnya. Nah, begitu Ikhwan ya. Kita tutup. Jazakumullah khairan atas kehadirannya kepada Akhi Ahmad Muammar, Akhi Bambang, Akhi Masdar, Akhi Nayaka, dan Akhi Yusril. Jazakumullah khairan. Semoga keberkahan semuanya buat antum dan keluarga. Dijaga kesehatan, disampaikan cita-citanya semuanya, dan diberhasilkan rencana-rencananya. Naktafi bazal qadar ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an anta. la ilaha illa anta Astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.